Ada emiten baru sedang IPO, PT Nira Mas Utama, yang lebih dikenal dengan merek Inaco. Apa itu IPO? Seperti apa prosesnya? Dan kalau kita ingin beli saham IPO, bagaimana caranya? Di video ini saya bahas. Selamat datang di Investasi Merangkak. Channel ini mendokumentasikan perjalanan saya berinvestasi dengan modal minim. Di video ini saya membahas tentang Initial Public Offering atau IPO berhubungan dengan sebuah emiten baru yang saat ini juga sedang IPO, yaitu Nira Mas Utama, produsen makanan olahan merek Inaco. Mari kita mulai. Beberapa hari kemarin, dunia investasi sedang heboh IPO SpaceX di Amerika Serikat. Tapi di Indonesia juga ada perusahaan yang sekarang sedang IPO, yaitu Nira Mas Utama, dengan kode saham cantik JELI, Jelly, cocok dengan bidang usahanya, yaitu produsen makanan olahan merek Inaco. IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering, atau dalam bahasa Indonesia disebut penawaran umum perdana. IPO adalah proses ketika sebuah perusahaan resmi menjadi perusahaan terbuka dengan menerbitkan sejumlah saham yang dibeli publik melalui proses IPO. Setelah IPO berakhir, maka saham emiten baru itu resmi diperjualbelikan di bursa saham. Perusahaan yang akan menjalankan IPO harus melewati berbagai tahapan administratif sesuai regulasi yang berlaku sebelum disahkan secara resmi sebagai emiten baru oleh Bursa Efek Indonesia dan lembaga terkait. Proses IPO dimulai dengan tahap book building atau penawaran awal, di mana investor yang berminat memberikan penawaran dalam rentang harga yang sudah ditentukan. Penawaran pada tahap ini masih berupa pernyataan minat saja. Berdasarkan penawaran yang masuk di tahap book building, kemudian ditetapkan harga final. Masuk di tahap offering atau penawaran umum, di mana investor melakukan penawaran resmi untuk membeli saham tersebut pada harga final. Dari seluruh penawaran final yang masuk, kemudian dilakukan penjatahan atau allotment untuk setiap investor. Investor bisa mendapat jatah sesuai penawarannya, atau hanya mendapat sebagian, atau bahkan tidak mendapat jatah. Tahap akhir dari IPO adalah hari perdagangan pertama untuk saham baru tersebut di bursa. Ketika para investor IPO bisa mulai menjual saham yang didapatnya dan publik bisa membeli di harga pasar yang bisa bergerak naik atau turun dari harga final IPO. Hampir sama seperti pembelian saham biasa, kita hanya bisa membeli saham IPO melalui perusahaan sekuritas. Sebagai contoh, cara yang saya gunakan adalah melalui BNI Sekuritas. Perusahaan sekuritas lain caranya mungkin mirip atau mungkin juga berbeda, tapi secara umum akan mengikuti tahapan IPO yang sudah kita bahas sebelumnya. Saya menggunakan website resmi dari Bursa Efek Indonesia untuk e-IPO yang beralamat di eipo.co.id. Ini adalah tampilan e-IPO setelah kita login. Kita bisa lihat di sini perusahaan-perusahaan yang pernah melakukan IPO sebelumnya, dan di sini kita lihat PT Nira Mas Utama dengan kode saham Jelly sedang melakukan IPO dan saat ini dalam tahap book building. Periode book building 15 Juni sampai 22 Juni 2026, tentang harga 900 sampai 1120. Saham yang ditawarkan 3.500.000 lot. Nanti kita lihat prospektusnya. Akun e-IPO saya ini pernah saya gunakan untuk membeli saham IPO. Pada waktu itu IPO Goto, Gojek Tokopedia. Saya membeli di harga final 338 sejumlah 10 lot, dan saya mendapatkan allotment sesuai dengan yang saya ajukan, 10 lot di harga 338. Kembali ke tampilan IPO. Di sini kita bisa klik
info lebih lanjut. Di sini ada informasi ringkasan profil dari perusahaan, kemudian alamat, situs perusahaan, jumlah saham yang ditawarkan, dan jumlah persen dari total saham dicatatkan. Saham publik yang nanti akan tercatat adalah 25,93% dari keseluruhan saham PT Niramas Utama. Kalau kita ingin melakukan pemesanan di tahap book building, kita klik pesan. Di sini kita bisa lihat perusahaan sekuritas yang saya gunakan adalah BNI Sekuritas. Di sini kalau kita masukkan harga di rentang 900 sampai 1120, misalkan saya masukkan 900 dan saya hanya membeli satu lot 100 lembar saham, maka nanti saya akan mengeluarkan dana 90.000 untuk membeli satu lot di harga 900. Sekali lagi, karena ini masih tahap book building, maka penawaran yang saya ajukan ini sifatnya hanyalah minat. Saya berminat membeli saham Jelly satu lot di harga 900. Nanti pada tahap berikutnya akan ditentukan harga final. Harga final bisa lebih tinggi dari 900 atau mungkin sama dengan harga yang saya ajukan di sini, atau misalkan saya mengajukan harga 1000, harga final juga bisa lebih rendah dari harga yang saya ajukan di sini. Sekali lagi, ini adalah karena ini masih tahap book building, maka pesan di sini adalah pesan minat, belum merupakan pembelian, pesanan untuk pembelian. Di sini kita bisa lihat beberapa pernyataan. Di sini kalau saya yakin akan mengajukan pesanan di tahap book building, bahwa saya berminat membeli saham Jelly sejumlah sekian lot di harga sekian, maka di sini saya klik kirim. Saya tidak akan melakukan pemesanan di tahap ini. Di sini kita bisa kembali ke layar IPO. Di sini kita lihat ada prospektus. Prospektus di sini, atau kita klik lagi lebih lanjut, kita akan melihat dua versi prospektus. Yang pertama adalah prospektus ringkas. Prospektus ringkas terdiri dari 2 halaman dengan isi yang sangat rapat dan tulisan yang sangat kecil, tapi informasi yang ada di prospektus ringkas ini merupakan intisari dari prospektus yang lengkap, yaitu prospektus utamanya. Di sini kalau kita lihat seperti ini, total prospektus utamanya atau prospektus lengkapnya totalnya adalah 392 halaman. Kita lihat daftar isi. Pada umumnya prospektus untuk IPO sebuah emiten baru kurang lebih memiliki informasi yang mirip, yang sama. Di sini ada penjelasan mengenai IPO ya, penawaran umum perdana, kemudian rencana penggunaan dana yang diperoleh. Ada juga mengenai utang yang dimiliki oleh perusahaan emiten pada saat ini. Kemudian ada data keuangan penting. Ada juga beberapa pembahasan oleh manajemen dari perusahaan. Mungkin juga terdapat penjelasan mengenai faktor risiko dan keterangan yang lebih lengkap, lebih detail mengenai perseroan. Dalam hal ini misalkan PT Niramas Utama memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai kegiatan usaha, prospek usaha, dan perusahaan anak yang dimiliki. Kita bisa lihat di sini daftar isinya. Kemudian ada bagian mengenai ekuitas, perpajakan, kebijakan dividen. Nantinya jika perusahaan sudah selesai IPO dan mungkin 1 tahun kemudian, bagaimana kebijakan dividennya bisa kita lihat di sini. Kemudian ada informasi pendukung, termasuk ada nanti pendapat dari segi hukum, sampai yang mungkin
paling kompleks adalah laporan keuangan yang rinci. Demikian beberapa hal tentang IPO, khususnya terkait IPO dari PT Niramas Utama atau Inako dengan kode saham JELI. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk Anda.